Indonesia butuh pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amen. Pemimpin-pemimpin yang gak cuma mikirin perutnya sendiri. Pemimpin-pemimpin yang mengasihi bangsa ini, sehingga dia mau berkorban buat bangsa ini, gak cuma mikirin kepentingannya sendiri. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Coba buka mata. Orang-orang yang hanya menggemukkan dirinya sendiri, membuat daerah itu gak maju. Shalom. Dan hari ini saya khotbah tentang nilai kasih dalam hubungan. Ada 5 nilai kasih dalam hubungan. Yang pertama, ketulusan. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, kesetiaan. Yang keempat, pengorbanan. Dan yang kelima, pengampunan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang membuat kita bisa menghargai perbedaan. Kasih yang membuat kita bisa bersatu. Despite of kekurangan, perbedaan pandangan, beda latar belakang, beda warna kulit, kita semua bisa sama-sama karena kasih. Amen. Dan di dalam pernikahan penting sekali kasih menjadi satu-satunya alasan kenapa kita menikah. Karena kasih merupakan fondasi terkuat, alat perekat terbaik dalam hubungan. Orang gak boleh nikah bukan karena cinta. Jangan nikah karena harta. Jangan nikah karena wajah. Jangan nikah karena status sosial aja. Menikahlah karena Anda menemukan orang yang Anda cinta. Katakan amin. Bu Heni, kalau gak ketemu gimana? Gak usah nikah. Karena nikah karena cinta aja, itu pergumulannya luar biasa. Apalagi kalau gak nikah karena cinta. Saya akan khotbah tentang pengorbanan dan pengampunan sebagai salah satu nilai kasih dalam hubungan. Pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Allah dalam hidup kita. Amen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanda kasih Tuhan dalam hidup kita adalah Dia mengaruniakan, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya bagi kita. Tanda orang mengasihi, Dia memberi. Katakan amin. Tanda kasih yang kedua, kenapa Bapa memberikan Yesus bagi kita? Untuk menebus dosa kita. Tanda kasih yang kedua adalah orang mau mengampuni. Jadi dalam hubungan ada kasih akan terbukti ketika orang berani berkorban, mau memberi. Tanda kasih itu memberi. Cara orang mengasihi itu berbeda-beda, tapi orang yang mengasihi pasti dia memberi. Saya termasuk orang yang hobi ngasih hadiah. Gift saya adalah kemurahan hati. Karunia dari Tuhan adalah kemurahan hati, makanya dipercayakannya nolong orang miskin. Nah, setiap kali saya pergi kemanapun, ke luar negeri, keluar kota, tidak pernah tidak bawa pulang oleh-oleh. Kadang-kadang kesel sama diri sendiri. Karena apa? Seringkali persembahan kasih yang saya peroleh dari pelayanan itu habis bahkan kurang buat beli oleh-oleh. Ke Israel aja contohnya. Persembahan kasih saya habis cuma buat beli oleh-oleh. Bahkan kadang-kadang kurang, saya harus nombok. Tiap kali berangkat, saya sudah dalam hati gini. Kan ke Israel itu 1 tahun bisa 3-4 kali. Jadi saya bilang sama suami saya, kali ini gak usah beli oleh-oleh ya. Kan kemarin bulan lalu baru pergi gitu. Baru bagi-bagi oleh-oleh. Tapi gak bisa. Begitu berangkat tetap beli. Karena lihat ini ingat, si Rike doyan korma loh. Jalan dikit, si itu suka wine manis loh. Jadi aduh, selalu ingat orang-orang yang saya kasihi. Jadi gak pernah gak bawa pulang oleh-oleh. Anak-anak asrama dulu cuma berapa? 6 pertama-tama. Sekarang 76. Januari nambah lagi. Setiap kali ulang tahun kan mama harus kasih kado. Mama kan dari yayasan kan beda. Jadi dulu kalau ulang tahun saya ngasih angpau. Angpau full price angpaunya. Anak makin banyak, makin berat saudara. 1 bulan yang ulang tahun bisa 5. Bulan berapa tuh ya saya babak belur. Soalnya staf ulang tahun, anak-anak ulang tahun.
Sampai ada yang saya pura-pura merem nggak kasih ke angpau lagi. Habis banyak banget. Nah, orang kalau mengasihi nggak mungkin nggak memberi. Tadi suami saya khotbah juga. Kita tuh nggak janjian. Dia siapin khotbah sendiri, saya siapin khotbah sendiri. Tapi isi khotbahnya bisa sama. Dia khotbah ini juga tadi. Suami saya bilang gini, orang bisa memberi tanpa kasih. Misalnya kita ngasih tips ke tukang sampah, kan kita nggak mengasihi dia, kita kasih aja, betul nggak? Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Tanda orang mengasihi itu dia biasanya kasih hadiah, kasih uang, kasih waktu, kasih perhatian, kasih pelayanan, tenaga, sentuhan, pelukan, pujian. Bahasa kasih tiap orang beda. Nah, kalau orang mau mengasihi, dia pasti mau berkorban. Masih ingat ketika Anda jatuh cinta pertama kali, siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Supaya saya nggak ngomong sama orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Sedikit. Hah? Saya mau tanya sekali lagi, jangan malu-malu dong, jangan ada dusta di antara kita. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Ada yang belum loh. Perawan ting-ting Eka. Saya kasih tahu, waktu kita jatuh cinta, kita korbanin waktu, pulsa HP, ada amin. Kita tidur begadang. Saya ingat dulu kalau pacaran, telepon tuh bisa jam-jaman, padahal udah ngantuk. Bener gak? Tapi gak mau dimatiin teleponnya. Ada aja bahan omongannya. Padahal pulsa kan jalan terus, gak kayak zaman sekarang. Kan antar Telkomsel ada free data apa tuh buat pulsa telepon gitu ya. Zaman sekarang, zaman dulu kan enggak, bos. Dulu pernah ada cowok naksir saya, bukan Pak Jojo. Saya di Australia, dia di Indonesia. Dia telepon saya tiap pagi, nemenin saya naik bus ke sekolah. Tinggal di Australia kan kita naik bus gitu. Perjalanan dari tempat saya tinggal di Kings Grove, saya sekolah di New South Wales Uni waktu itu di daerah Kingsford ya, kalau tahu Australia Sydney, itu 45 menit kurang lebih. Jadi selama itulah dia nemenin saya di bus dengan telepon. Ini cowok naksir saya sampai sedahsyat itu. Mamanya bayar tagihan telepon 7 juta zaman itu. Tiba-tiba mamanya datang ke Sydney pengen lihat nih cewek yang bikin anak gua telepon tiap hari, ini siapa gitu. Begitu datang ternyata ceweknya punya pacar. Pacarnya Jojo. Dimarahin anaknya habis-habisan. Ngapain kamu teleponin pacar orang? Ya kalau saya mah seneng-seneng aja ditemenin ke sekolah ya kan. Tapi orang tuh kalau cinta rela berkorban, bayar pulsa mahal, nggak tidur sampai subuh. Siapa di sini kalau pacaran sampai subuh? Apalagi pulsa gratis. Tadi Jojo khotbah juga ambil ilustrasi tentang telepon. Saya jadi ingat gitu. Kita kalau mau matiin telepon, kamu matiin duluan deh. Enggak, kamu aja. Enggak, kamu yang matiin gitu ya. Ingat gak? Gelebay banget ya kan? Satu-satunya pacar saya yang nelepon saya nggak lama tuh cuma Jojo loh. Kalau cowok-cowok lain yang neleponin saya, apalagi yang naksir gitu, telepon tuh bisa jam-jaman, ada aja yang diceritain gitu loh. Dan nggak ngantuk. Lihat, orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Mama saya dulu nggak setuju saya pacaran sama Jojo. Mama saya lihat dia udah anak kecil, kan kita pacaran masih sekolah, masih SMA kan. Dia bilang gini, ngapain lu pacaran sama si Dodo itu? Tampang anak bandel katanya gitu. Jadi kita tuh nggak disetujuin tuh lama ya, nggak disetujuin ya. Nah, saya pernah satu kali dipukulin sama mama saya. Gara-gara ketahuan pacaran sama Jojo, pulang sekolah dijemput naik motor. Naik motor gede kan, keren kan? Gue dibonceng. Mama saya punya mata-mata di mana-mana. Mama saya di luar negeri, dia bisa tahu saya dibonceng Jojo. Oh, mama saya pulang, saya dihajar, digamparin habis-habisan. Bayangin tuh. Tapi demi cintaku padamu, aku berkorban dipukulin mamaku. Beneran loh. Suamiku tuh sampai
takut sama aku gitu ya, gak berani ke rumah. Dia parkir mobil jauh-jauh, bawain saya bunga, bawain saya kue tart di hari Valentine. Saya masih ingat sampai hari ini. Kue tartnya bentuk love, warna pink. Dan bunga buke gitu. Dan itu tuh masih SMA, bayangin. Dia parkir jauh-jauh. Padahal saya tahu duit jajan dia tuh gak seberapa. Saya juga heran, duit dari mana dia bisa beliin gue kue sama buke. Karena zaman itu saya tahu dia kere. Orang dia traktir saya hari Valentine, kami makan di Gendy Steak. Zaman dulu Gendy itu keren loh. Saya tahu dia gak punya duit. Saya lihat di kolong meja, dia oper-operan duit sama teman. Buat bayarin kami makan. Sama Husin dan Jacqueline double date waktu itu. Saya pikir, kasihan banget. Karena sebelum sama Jojo, saya tuh pacaran sama cowok yang usianya lebih tua gitu loh. Umur beda 6 tahun, beda 8 tahun. Jadi cowok-cowok yang udah punya uang. Jadi pacaran sama anak sekolahan tuh lucu juga gitu. Gak punya duit dia. Zaman itu ya. Sekarang sudah ada ya. Tapi lihat, saya mikir berapa sebulan dia gak jajan, berarti nabung buat gue. Demi bisa beliin kue tart Valentine dan bunga. Atau kamu nyolong duit mama waktu itu? Orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Orang tua, Anda sayang sama anak Anda. Ada di sini yang punya anak? Ingat waktu baby baru lahir, capek nggak? Capek banget. Anak bayi tuh lucu. Saya suka baby. Wangi minyak telon ya kan? Lucu gitu. Aku suka gitu sama baby. Tapi kalau udah nangis, ngeselin. Bener nggak? Tapi mama, sekesel-keselnya kamu tabokin tuh bayi? Enggak kan? Tidur cuma 2 jam, nyusuin lagi. Perasaan kita belum tidur, dia udah nangis lagi. Saya ingat dulu saya pertama kali ngurus Chloe Zoe. Mau makan susah, mau mandi susah. Saya tuh sampai buru-buru mandi tuh pintu dibuka. Chloe tuh nangis terus, maunya digendong. Jadi saya buka pintu kamar mandi, saya teriak-teriak. Tunggu sayang, tunggu baby. Waduh, mandi cepet. Udah gak tahu deh bersih apa enggak. Makan, saking gak punya waktu buat masak. Karena ngurus anak bayi kembar sendirian di Australia. Saya cuma makan roti tawar pakai mentega sama meses. Waduh, itu saking laparnya. Karena ibu-ibu yang menyusui pasti paham ya. Menyusui itu lapar banget bos. Lebih lapar daripada waktu hamil. Jadi saking laparnya, saya cepet-cepet bikin roti tawar. 1 kali makan bisa 5 tangkep saking lapar. Nyusuin anak 2, bayangin. Alhasil itu karbo, butter, dan meses masuk ke badan. Bengkak saya, gendut. Bum gitu. Bayangin, pengorbananku. Tapi demi sayang anak kita. Kita gak pusing badan kita rusak. Hari ini anak saya kalau malam-malam suka pukul-pukul perut mak saya. Dia bilang gini, Mami Fluffy. Gue bilang nih karena baby. Tapi enggak. Banyak perempuan yang anaknya 5 lebih kurus dari saya. Cuma excuse itu. Ini nasi bebek, nasi goreng kambing dan teman-temannya. Haleluya. Orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Nah saya herannya gini. Waktu pacaran berkorban habis-habisan. Tapi ketika menikah, kok hitung-hitungan? Aku capek, kamu gak bantuin aku gitu ya. Kalau dulu waktu pacaran, capek saya? Enggak gitu. Mari belajar mengasihi. Yesus berkorban karena kasihnya kepada kita. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih itu mau berkorban, bukan ngorbanin yang lain. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 13 berkata gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Orang kalau punya kasih, dia bisa ngorbanin kepentingan dirinya sendiri buat kepentingan orang banyak. Dalam berkomunitas, dalam hubungan, kita harus
menjadi simbiosis mutualisme, bahasa biologinya. Yang artinya, di dalam hubungan komunitas, kita harus saling menguntungkan, saling jadi berkat, bukan simbiosis parasitisme, yang artinya jadi benalu di sebuah komunitas. Orang harusnya mau berkorban kalau dia punya kasih, bukan mengorbankan yang lain. Kalau kita nggak mau berkorban, kita akan jadi parasit. Cuma cari keuntungan diri sendiri. Contoh, ada orang-orang yang dalam hubungan hanya mau mengambil dan tidak mau memberi. Contoh, kalau ada acara makan-makan, pesta-pesta, datang nggak bawa apa-apa, tapi pulang babungkus. Bahasa orang Manado. Ada yang gitu? Bahkan udah siap Tupperware. Satu kali kakak saya menikah. Kami tunangan di hari yang sama. Kami tunangan, kakak saya menikah tahun 2009 ya. Tahun berapa ya, Jo? Lupa aku. 2001 ya, kayaknya ya. Anyway, it was so long time ago. Nah, waktu dia menikah, meja pengantin dan meja-meja besan ya keluarga inti. Kami waktu itu pestanya di highlight. Zaman dulu highlight Ancol itu masih keren ya. Sekarang udah nggak ada, masih ada nggak ya? Nggak jalan ya. Maklum nggak pernah keluar Kelapa Gading. Masih jalan nggak ya highlight? Nah, udah nggak ya. Zaman dulu masih keren banget. Dibukalah 6 atau 7 meja itu keluarga inti. Dan di setiap meja keluarga inti itu ada bebek Peking duck 1 ekor. Wow gitu kan. Nah, kami waktu nikah, itu ada waktu kakak saya nikah, kami tunangan, itu ada kejadian yang ajaib. Aneh tapi nyata. Kami tuh gak bisa makan, baru duduk di meja, udah dipanggil foto. Baru mau nyuapin nasi, udah dipanggil foto. Jadi pesta itu megah, makanan berlimpah. Bayangin setiap meja aja 1 ekor bebek. Tapi kami gak makan sepotong pun. Kakinya aja enggak. Karena baru duduk dipanggil foto. Tapi ketika kami selesai foto dan balik ke meja, apa yang terjadi? Bebeknya hilang. Serius. Bayangin. Dan yang mengagetkan gini, itu yang datang pesta bawa Tupperware. Ada orang-orang yang udah siap plastik di tasnya, siap bungkus. Katakanlah dia ngambil berapa potong bebek, pasti masih ada bekasnya ya kan. Ini enggak, 1 ekor gone by gone. Apa yang terjadi? Ini kejadian benar-benar langka. Malam itu pesta selesai, kurang lebih jam 10:30 malam. Jam 11 malam kami kelaparan. Saya, Jojo, kakak saya dan istrinya, calon pengantin baru itu kelaparan karena kami belum makan. Akhirnya kami pergi makan nasi Padang di Gunung Sahari. Yang lebih mengenaskan, karena sudah malam, Padang itu udah gak ada apa-apa. Rendang aja gak ada. Mana ada Padang gak ada rendang coba. Jadi malam itu kami cuma makan perkedel. Wah pokoknya merana lah. Tahu gara-gara apa? Kakak saya itu sebelum nikah pernah bercanda sama calon istrinya waktu itu. Cak, nama istrinya Lisa, panggilnya Ica. Nanti kita kalau kawin jangan mahal-mahal ya. Pestanya di restoran Padang aja, dia bilang gitu. Beneran loh, terjadi sesuai perkataanmu. Jangan main-main, jangan suka ngomong sembarangan. Pestanya mewah, bebek segala ada, kita gak makan. Gara-gara ucapan dia malam itu kita bener-bener makan Padang. Tapi saya lihat orang yang jadi benalu, parasit, datang tuh cuma buat ngambil. Datang gak bawa apa-apa, pulang babungkus. Orang-orang yang mentalnya parasit, jadi benalu, itu selalu maunya enaknya aja. Datang ke sebuah komunitas, kalau gak suka dia pergi. Cuma mau enaknya, gak ada nilai pengorbanannya. Contoh, waktu kita mulai gereja ICI, orang-orang mulai komentar, AC-nya panas katanya. Saya dikasih tahu sama salah satu teman yang datang ke ICI juga. Hen, temen gua dia bilang, suaminya cerita, istrinya gak mau ke gereja ICI, suaminya mau. Suaminya suka sama lu katanya. Istrinya mau pindah gereja aja. Lu tahu gak gara-gara apa? Gara-gara apa? Saya tanya.
AC-nya panas. Saya mau tanya, AC-nya panas gak sayang? Nah, dia kepanasan. Ibadah jam 10 sama jam 12 itu kan paling rame. Ya, kadang-kadang sampai tumpah gitu, sampai di luar-luar. AC-nya mungkin jadi berasa panas karena kebanyakan orang ya, bisa paham ya. Bayangin, harusnya kapasitas 750 diisi 800-an ruangan ini. Jadi panas. Nah, dia bilang, di sini panas, aku mau ke gereja lain. Jadi dia turun ke bawah. Suaminya tetap di sini. Nah, saya lihat orang yang nggak mau berkorban pasti nggak akan stay. Maunya enaknya aja. Kalau kita mau jadi komunitas yang saling menguntungkan, harusnya kalau di satu tempat itu ada masalah, kita jangan mau enaknya aja dong, pikirin apa yang kita bisa kontribusi di situ. Coba tanya sama saya, Bu Heni, kenapa emang AC-nya nggak ditambahin dayanya? Tahu nggak saudara, ada masalah di gereja kita ini, kapasitas AC-nya, dayanya itu keberatan karena AC banyak, lighting dan sebagainya. Akibatnya, kalau AC backstage di ruangan pastoral dan ruangan worship leader, musician tidak dimatikan AC-nya di ibadah jam 2, yang kedua dan ibadah ketiga, AC itu jadi ngedrop, jadi panas. Jadi yang berkorban adalah kami. Ruangan saya panas. Ibadah kedua dan ibadah ketiga, termasuk ruang pemusik. Harusnya jemaat yang memang merasa kurang nyaman, panas, tanya dong, Bu Heni, kenapa nggak dinaikin dayanya? Saya akan jawab, boleh bantu nggak? Biaya naikin daya 400-an juta. Boleh bantu? Nah, orang kalau bermental datang untuk jadi berkat, dia peduli. Dia mau berkorban. Nabur dong. Ada yang komentar, sound systemnya nggak bagus. Beliin dong. Orang kalau mengasihi itu berkorban. Sama dalam pernikahan, kalau nggak mau berkorban, mau enaknya aja nggak heran. Nikah sebentar cerai. Nggak mau bayar harga. Saya sama Jojo berapa kali menyaksikan orang nikah baru berapa bulan bercerai. Saya bilang, sayang amat. Tahu gitu jangan kawin, ngapain ganti status jadi janda? Mendingan jomblo daripada janda. Makanya jangan sembarangan nikah. Orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Ada lagi, masuk ke komunitas untuk cari koneksi. Kenapa butuh koneksi? Buat jualan asuransi. Nah, di sini siapa yang jualan asuransi, angkat tangan? Nggak ngaku. Padahal kalau Anda angkat tangan mungkin jemaat jadi tahu loh Anda jualan asuransi. Kalau mereka butuh mereka beli. Ayo angkat tangan yang jualan asuransi. Nggak mau juga. Saya mendapati khotbah-khotbah saya tentang asuransi dipakai buat jualan. Jangan lupa komisinya dibagi ya. Nah, ada teman satu kali. Dia ikut komsel berbagai gereja. Gereja A, dia ikut komselnya. Gereja B, dia ikut komselnya. Dia ikut berbagai komunitas. Tapi mentalitasnya mau cari keuntungan diri sendiri. Bukan mau berkorban. Kenapa dia masuk ke sebanyak komunitas? Supaya punya koneksi banyak buat jualan asuransi. Ini nggak tulus. Kalau kita mengasihi, orang itu gini loh. Temen sakit, masuk rumah sakit. Biarpun dia nggak beli asuransi sama kita, kita kunjungin dong ke rumah sakit. Kita beliin obat kek, kita antar buah kek. Jangan kita nggak punya kasih jualan asuransi. Saya kasih tahu ya, siapa di sini yang belum punya asuransi? Angkat tangan? Nggak ada? Semua udah punya asuransi. Nah, satu kali Tuhan kasih saya hikmat gini. Beli asuransi itu seperti cari istri. Kenapa? Asuransi paling kita butuhkan di masa tua. Kita butuh asuransi itu justru di saat badan kita udah mulai butuh direparasi. Nah, jangan beli asuransi sama orang yang gak akan bersama-sama terus sama kamu sampai tua. Karena begitu kamu tua dan kamu butuh klaim asuransi, kamu mau cari dia kemana? Satu kali, saya punya teman yang nawarin saya asuransi. Karena kami berteman ya, saya pikir kasihan, ya udah saya beli aja sama dia. Apa yang terjadi? Kirang lebih tahun lalu atau awal tahun ini ya, ibu masuk rumah sakit. Awal tahun ini ya. Saya tiba-tiba ngedrop
asam lambung naik, diare luar biasa, lemes. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Nah waktu itu suami saya nggak ada. Jadi saya sendirian, ditemenin staf satu. Saya telepon, bisa tolong ke rumah sakit nggak? Aku masuk rumah sakit nih, saya di IGD. Saya pikir biar dia bantu urus-urus gitu loh, biar kita bisa klaim asuransi. Dia jawab saya apa? Isi aja formnya, nanti tinggal reimburse. Saya kaget, hah? Asuransi yang kita beli sama dia tuh nggak sedikit. Tapi dia perlakukan saya seperti itu. Saya bilang, saya posisinya di IGD. Saya terkapar di tempat tidur, bagaimana kamu expect saya isi form asuransi? Sejak hari itu saya belajar, orang-orang yang gak mengasihi kita gak mungkin mau berkorban. Padahal apa sih yang dia perlu korbankan? Cuma waktu dan bensin. Dia cuma siapin waktu, susul saya ke rumah sakit, kunjungin saya. Toh dia diuntungkan dari asuransi yang saya beli dari dia. Bayangin, diuntungkan saja tidak mau berkorban. Ingat baik, kita jangan sampai punya mentalitas hanya fokus sama keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5 tentang kasih bicara gini, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu mikirin kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dirinya aja. Saya sama suami saya, karena mengasihi Tuhan, kami mau berkorban. Kami menolong anak-anak di seluruh Indonesia ke pedalaman 17 tahun. Nggak digaji. Orang zaman sekarang nggak digaji mau nggak kerja? Mana mau? Ada yang DM, kalau mau jadi guru pedalaman Tangan Pengharapan, boleh tahu gajinya berapa? Kerja belum nanya gaji. Daftar dulu, nanti interview boleh nanya gajinya berapa. Ini udah DM dulu sebelum nge-apply, gajinya berapa. Kami 17 tahun mengurus Tangan Pengharapan dari nol, tidak digaji. Kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Kami menjawab panggilan Tuhan untuk Indonesia. Anda harus tahu ke pedalaman itu nggak nyaman. Nggak ada enak-enaknya, capek. Malaria, suami saya pergi ke pedalaman Halmahera. Tiba-tiba telepon saya, dia udah dirawat di rumah sakit, kena malaria. Dia bantu saya buka center di Kaimana. Itu ombaknya luar biasa. Suami saya nggak bisa dihubungi kurang lebih 20 jam. Saya panik, saya telepon terus nggak bisa. Saya bilang, saya telepon staf saya, Bapak di mana? Bapak di perjalanan, Bu. Baru habis survei, Bu, mau kembali ke kota, ke Kaimana. Loh, ini ditelepon dari tadi nggak bisa. Ternyata apa yang terjadi? Kapalnya karam, diterjang ombak, diterjang badai. Pak Jojo terdampar di pulau yang tidak ada signal. Bayangin, saya udah cerita berkali-kali, saya ini nggak jago berenang. Gaya katak saya aja, itu gaya katak-katakan, kepala di atas. Suami saya jago berenang, saya nggak jago berenang. Tapi tiap kali saya ke pedalaman, ombak besar menghantam kapal. Saya pergi aja tuh, saya nggak takut mati. Karena kita mengasihi bangsa ini. Saya peduli sama masa depan Indonesia. Anda pikir 10-15 tahun dari sekarang, kalau nggak ada lagi pemimpin, calon-calon pemimpin masa depan Indonesia yang dari orang-orang percaya, bangsa ini mau jadi apa? Gereja-gereja nggak mau investasi. Daerah-daerah Kristen paling miskin. Anak-anak Kristen yang paling banyak nggak sekolah tinggi. Kita kalau nggak mau investasi 15 tahun ke depan, masih ada nggak calon-calon pemimpin yang Kristen? Saya tanya. Berat. Saya dulu dimarahin sama mama saya, sama keluarga saya. Ngapain kamu ngurusin anak orang? Ngapain kamu nyekolahin anak orang? Bukan itu yang saya lihat. Yang saya tahu Tuhan punya rencana buat bangsa ini. Amen. Kalau Tuhan bilang sama saya, Henny lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia, saya percaya itu gitu loh. Indonesia butuh pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amen. Pemimpin-pemimpin yang gak cuma mikirin perutnya sendiri. Pemimpin-pemimpin yang mengasihi bangsa ini, sehingga dia mau berkorban buat bangsa ini, gak cuma mikirin kepentingannya sendiri. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Coba buka mata. Orang-orang yang hanya menggemukkan dirinya sendiri, membuat daerah itu gak maju.
Saya mikir, apa sih sebenarnya masalah di bangsa ini? Masalah di bangsa ini adalah pemimpin-pemimpin daerahnya harus takut Tuhan, harus cinta rakyat, harus cerdas dan berintegritas. Amen. Kita cuma punya 38 provinsi hari ini. Kalau Tuhan suruh lahirkan 1000 pemimpin, saya percaya, masa sih gak ada 30 dari 1000? Yang mau berjuang bersama-sama saya, katakan amin. Mari kalau kita punya kasih buat bangsa ini, kita gak mikirin diri kita sendiri. Orang tuh kebanyakan kerja cari uang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pernah gak Anda pikir apa yang Anda bisa lakukan buat menolong orang-orang di sekitar Anda? Pernah gak Anda berpikir apa yang saya harus lakukan supaya bisa bikin kota saya lebih baik, bangsa saya lebih baik, orang-orang di sekitar kita lebih baik? Saya selalu berpikir begini, kalau saya sampai gak ada, apa yang terjadi dengan anak-anak di Tangan Pengharapan? Anda pikir saya keluar negeri saya menikmati? Jemaat selalu ada di hati saya. Saya bilang sama suami saya gak mau pergi lama-lama. Saya cinta sama gereja ini. Kalau orang gak punya kasih, pasti cuma mikirin diri sendiri. Mari belajar miliki kasih seperti Yesus mengasihi kita dan mau berkorban buat kita. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, nilai kasih itu pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Baca sama-sama yuk. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih membuat orang tuh mudah mengampuni kesalahan orang lain. Dalam berkomunitas, dalam hubungan kita satu dengan yang lain, teman, keluarga, pernikahan, konflik tuh gak mungkin terelakkan. Tapi kasih yang memampukan kita untuk saling mengampuni. Asumsi, salah bicara, perbedaan pendapat, selisih paham, gesekan pasti terjadi. Kasih yang memampukan kita untuk mengampuni dan menutupi kesalahan satu sama lain. Amsal 10 ayat 12 berkata gini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sebenarnya dalam pernikahan maupun dalam persahabatan, orang-orang yang bersama-sama dengan kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Banyak salah. Tapi kenapa kita bisa terus bersama-sama? Karena kita mengasihi mereka. Amen. Kasih membuat orang itu mudah mengampuni. Tanpa kasih orang tuh jadi pendendam. Ingat, jangan nyimpen kesalahan orang lain. Orang yang pahit, pendendam itu merugikan dirinya sendiri. Orang-orang yang gak punya kasih, itu biasanya kalau tersulut masalah sedikit aja, atau ada yang menyinggung perasaannya, pasti bereaksinya langsung marah, langsung mau bertengkar, dan akhirnya merusak hubungan. Kalau hubungan kita tuh satu sama lain mau langgeng, kita harus mengenakan belas kasihan, kata firman Tuhan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya mau akhiri, kasih itu cinta damai. Kasih itu gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca sama-sama, Roma 12 ayat 17. 3, 2, 1, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya percaya kasih itu membuat orang gak akan balas jahat dengan jahat. Satu kali ada pemimpin gereja yang kecewa sama pemimpin di gerejanya. Akhirnya dia memutuskan keluar dari gereja itu. Nah, yang terjadi adalah ketika dia keluar, dia mulai membusukkan nama pemimpinnya. Dia mulai cerita yang jelek-jelek tentang pemimpinnya kemana-mana. Bahkan dia mulai bawa orang-orang dari gereja itu untuk ikut sama dia keluar dari gereja itu. Saya bilang sama suami saya, orang ini datang cari kami, minta ketemu kami. Saya ngomong sama suami saya, hati-hati. Dari cara orang membalas perbuatan jahat, kita bisa lihat isi hatinya. Saya pernah khotbah, orang baik akan tetap baik meskipun orang gak baik. Karena pohon yang baik, pasti buahnya baik.
Biarpun orang tidak baik sama dia akan tetap baik. Karena dia tidak bisa tidak baik. Bisa paham? Mari jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik buat semua orang. Meskipun orang jahat sama kamu, tetap belajar mengasihi. Tetap belajar mengampuni. Firman Tuhan katakan, kalau musuhmu haus, kasih dia minum. Kalau dia lapar, kasih dia makan. Supaya kamu menaruh bara api, yang artinya kamu merendahkan hatimu untuk mengasihi dia. Dia yang akan malu sendiri sama kamu.